Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Analisis Jaringan Tanaman, Tanah, dan Pupuk. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk menjawab 5 pertanyaan sebagai bentuk remedial dari kuis yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 yang lalu. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nurul Awalia Ansar dengan NIM D1B1200020 dari kelas B, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Langsung saja kita masuk pada pertanyaan pertama. Jelaskan faktor yang menentukan pendekatan untuk menentukan sampling tempat. Jadi, yang kita butuhkan dalam suatu penelitian itu adalah sampel yang representatif. Nah, sampel yang representatif ini dapat didapatkan dengan menggunakan pendekatan sampling tempat. Pendekatan untuk menentukan sampling tempat selanjutnya itu ditentukan oleh tujuan penelitian atau tujuan studi kita. Mengapa demikian? Begini, pada dasarnya tujuan penelitian akan tercapai atau bisa terjawab apabila sampling atau teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan baik. Nah, hal ini karena sampel memegang peranan penting dari suatu proses penelitian. Sampel yang representatif merupakan hal yang sangat kita butuhkan. Nah, sampel representatif akan didapatkan apabila pengambilan sampel sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat dan penyebaran populasi. Artinya, sampel representatif yaitu yang dapat mewakili populasi sesuai dengan tujuan penelitian yang kita ambil. Populasi, sampel, dan sampling sangat menentukan hasil penelitian yang kita ambil karena hal ini berkaitan dengan metode yang akan digunakan dalam menjawab suatu tujuan penelitian. Kembali lagi bahwa teknik pengambilan sampel berguna untuk menjawab tujuan penelitian. Itulah mengapa pendekatan sampling tempat untuk menentukan sampling tempat ditentukan berdasarkan apa sebenarnya tujuan dari penelitian atau tujuan dari studi kita. Nah, kita harus menentukan dahulu tujuan penelitian atau tujuan studi untuk kemudian menentukan sampling tempat yang akan kita lakukan. Pertanyaan kedua. Jelaskan pendekatan sampling yang paling sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi. Nah, pendekatan sampling yang paling sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah adalah sampling sistematis. Skema pengukuran titik untuk pengambilan sampel dari kelompok fungsional yang sama cocok untuk pendekatan berbasis grid. Nah, grid ini digunakan untuk mengambil sampel secara sistematis dengan interval atau jarak tertentu dari suatu kerangka sampel yang telah diurutkan. Jadi, pendekatan sampling yang sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari satu kelompok biota tanah berdasarkan penjelasan yang tadi itu kita namakan sebagai sampling sistematis pada grid. Nah, sampling sistematis pada grid ini menganggap bahwa pusat grid merupakan wakil paling tepat karena terletak tepat dalam grid. Lokasi pengambilan sampel ditentukan dengan cara grid, yaitu berjarak sama pada dua arah. Pertanyaan ketiga adalah, jelaskan metode untuk estimasi kelimpahan total bakteri dan fungi tanah. Nah, teman-teman, metode estimasi kelimpahan total bakteri dan fungi ini dapat
dilakukan dengan menggunakan teknik cawan pengenceran, yaitu dengan di sini metodenya itu 10 gram sampel tanah ditambahkan ke dalam 95 mm larutan natrium pirofosfat 0,1%. Setelah dilakukan homogenisasi selama 30 menit, larutan ini diencerkan secara desimal 10⁻⁻1 hingga 10⁻⁷, dan alkohol dari larutan yang dihasilkan disepuh pada media kultur yang sesuai. Setelah inkubasi pada 25 atau 30 derajat Celcius hingga 10 hari, unit pembentukan koloni dihitung mengikuti metode MPN. Prosedur MPN adalah metode statistik yang didasarkan pada teori probabilitas. Nah, pada dasarnya, tiap sel mikroba yang hidup dalam suspensi tanah akan berkembang dan membentuk suatu koloni dalam kondisi lingkungan yang sesuai. Asumsi utama dari metode teknik cawan pengenceran ini adalah penyebaran contoh yang merata, medium tumbuh yang cocok dengan mikroba, dan tidak ada interaksi antara mikroba yang satu dengan mikroba yang lainnya. Hitungan total yang diperoleh menunjukkan jumlah sel yang berkembang pada medium yang dipakai pada kondisi inkubasi tertentu. Yang keempat adalah jelaskan prinsip dari metode ekstrak Berlase-Tullgren dan Berman-Funnell. Yang pertama, teknik Berlase-Tullgren adalah alat yang digunakan untuk mengekstrak organisme hidup. Nah, Berlase-Tullgren ini bekerja dengan menciptakan gradien pengeringan di atas sampel sehingga organisme bergerak akan menjauh dari lingkungan kering dan jatuh ke dalam wadah pengumpul, di mana mereka akan binasa dan diawetkan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Jadi, prinsip dasar dari teknik ini adalah bahwa organisme tanah akan merespon pengurangan kelembaban yang disebabkan oleh peningkatan suhu di serasa atau tanah dengan bermigrasi ke bawah sampai akhirnya jatuh melalui kain ke dalam wadah penerima yang menempel di dasar corong, dan wadah tersebut telah berisi pengawet. Yang kedua adalah Berman-Funnell. Berman-Funnell ini adalah alat yang digunakan untuk mengekstrak nematoda dari sampel tanah atau bahan tanaman. Corong Berman ini berfungsi berdasarkan prinsip mobilitas. Nah, Berman-Funnell ini prinsip dasarnya adalah bahwa substrat ditempatkan dalam corong yang dilapisi dengan kain dan kemudian ditutup rapat di bagian bawah. Corong kemudian diisi dengan air, kemudian merendam sampel dan kemudian dipisahkan dari outlet tertutup. Nematoda aktif akan melepaskan diri ke dalam air, kemudian mengendap di dasar corong. Saluran keluar kemudian akan dibuka dan nematoda dikeluarkan ke piring penampung. Yang kelima adalah jelaskan metode estimasi kelimpahan protozoa. Nah, metode estimasi protozoa ini sudah diklasifikasikan menjadi dua, yakni secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung berarti dia tanpa kultur, dan secara tidak langsung dia melalui kultur. Nah, untuk perhitungan langsung spesies aktif, sampel harus diproses dalam 1 atau 2 hari. Komposisi spesies akan berubah karena suhu atau kelembapan dalam sampel berubah. Biasanya, bakteri dan komunitas bakterivora akan berubah, dan ini juga akan mempengaruhi komposisi spesies protozoa secara keseluruhan dan kelimpahan relatif. Nah, metode estimasi protozoa ini dapat dilakukan dengan yang pertama, memasukkan 5 ml air ke cawan Petri dan kemudian ditambahkan dengan 0,5 gram tanah segar, kemudian tanah pada cawan Petri tersebut digoyang secara perlahan. Nah, kemudian setelah itu diamati dengan mikroskop deteksi. Setelah itu dihitung jumlahnya dan kemudian buang suspensi. Hal ini dilakukan selama berulang-ulang
bisa sebanyak minimal 3 kali. Nah, kelimpahan ini akan dinyatakan sebagai jumlah soil per gram tanah kering. Terima kasih. Nah, sebagai kesimpulan bahwa pada materi biotanah ini yang kita pelajari adalah cara sampling yang benar, karena pada dasarnya teknik sampling ditentukan berdasarkan tujuan penelitian. Nah, metode untuk estimasi kelimpahan total suatu biota tanah ini tergantung pada jenisnya. Begitupun dengan cara mengekstraknya tergantung pada jenis biota tanah tersebut. Akhir kata, semoga video ini dapat memberikan manfaat pada diri saya sendiri maupun kepada orang-orang yang melihat video ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sehat selalu dan tetap semangat. Kamu pasti bisa menjadi apapun yang kamu inginkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.